Bangladesh atau negara Bengali terletak di kawasan Asia Selatan. Negara ini juga dekat dengan India, Myanmar, dan Pakistan. Islam berkembang di negara ini pada abad ke-12 ketika Arab Gujarat dan ahli sufi mendatangi Asia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Saya Oki Setiana Dewi undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di Bangladesh semakin meningkat setelah bangsa dari tanah Arab singgah di berbagai wilayah Bangladesh. Terlebih ketika para sufi datang dan menjalankan misinya, yakni menyebarkan agama Islam. Kedatangan pedagang Arab maupun para sufi di abad 12 itu menandakan kehadiran Islam di tanah Bengali. Runtuhnya kerajaan Hindu masa dinasti Sena yang dikalahkan oleh bangsa Turki membuat Islam semakin berkuasa di wilayah ini, baik dalam bidang agama maupun pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, sejumlah wilayah di Bangladesh dipimpin oleh kesultanan yang berkuasa hingga beratus-ratus tahun. Pada abad 16, wilayah Bangladesh atau Bengali dikuasai oleh kerajaan Mughal dan kota Dhaka menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal sendiri merupakan kerajaan Islam yang paling berkuasa di India pada abad 16 hingga awal abad 18. Para penguasa dan sufi tidak hanya membuat aturan-aturan Islam serta menyebarkan Islam, namun juga meninggalkan benda-benda bersejarah, menunjukkan kehadiran Islam di masa itu. Tara Masjid atau Masjid Bintang salah satunya, dibangun pada tahun 1711 oleh Mirza Ghulam Pir, seorang sufi yang tidak diketahui asal-usulnya. Di masanya, masjid yang terletak di kota Dhaka ini merupakan masjid pertama yang berdiri. Ketika Mirza Ghulam Pir singgah ke ibu kota Bangladesh ini, belum ada satupun masjid. Meski demikian, saat itu hampir sebagian besar penduduk kota Dhaka telah memeluk agama Islam. Bersama penduduk setempat, Mirza Ghulam Pir membangun Tara Masjid. Tara Masjid menjadi salah satu peninggalan sang sufi, peninggalan yang memberikan kesejukan bagi umat Islam di Bangladesh, khususnya kota Dhaka. Bangunan yang telah berumur ratusan tahun, kokoh berdiri di tengah kemajuan zaman. Tara Masjid memang telah banyak mengalami perubahan. Sebut saja di tahun 1937, seorang pengusaha asal Bangladesh, Ali Jan Bepari, memperluas bangunan masjid hingga seperti sekarang ini. Dilanjutkan pembangunan masjid yang dilakukan pemerintah Bangladesh di tahun 1985. Tak heran apabila gaya arsitektur merupakan ciri khas dari seni bangunan Bangladesh. Namun sentuhan karya asing tak ketinggalan. Keramik-keramik yang memenuhi seluruh dinding masjid, buatan Cina dan Jepang, turut menghiasi keindahan Tara Masjid. Islam telah menyebar hingga ke sendi-sendi kehidupan penduduk Bangladesh. Sejak kedatangan para pedagang Arab di abad 12, dilanjutkan para sufi yang menyebar ke seluruh pelosok negeri ini, hingga penguasa wilayah lain yang tidak hanya menyebarkan Islam, namun juga menguasai sistem pemerintahan di tanah Bengali.
Kerajaan Moghul merupakan kerajaan Islam yang termasyhur di masanya, abad 16 hingga berakhir di pertengahan abad 19. Sebagai kerajaan yang terbesar di kawasan India, membuat kerajaan Moghul melakukan ekspansi ke wilayah lain, termasuk Bengali atau Bangladesh, kawasan yang merupakan bagian dari wilayah India. Dalam melakukan ekspansi ke tanah Bengali, kerajaan Moghul membuat kerajaan-kerajaan kecil di setiap wilayah yang telah dikuasainya, termasuk Dhaka, wilayah yang sempat dijadikan ibu kota pemerintahan kerajaan Moghul di Bangladesh. Kekuasaan Moghul di Bangladesh berada di bawah pimpinan para gubernur. Tercatat, setelah gubernur Bengali, Pangeran Shuja memindahkan ibu kotanya ke wilayah Rajmahal. Tak berapa lama, kerajaan Moghul mengambil alih Dhaka dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Beratus-ratus tahun kerajaan Moghul berkuasa di kawasan Dhaka, menjadikan wilayah ini makmur dan sejahtera. Kekuasaan para penguasa Moghul, baik itu di bawah para gubernur maupun sultan, tidak hanya memberikan kesejahteraan terhadap penduduk setempat, namun juga mendirikan bangunan-bangunan, bukti kebesaran sang kerajaan. Selama masa kekuasaan Moghul, sejumlah gubernur telah dikirim untuk mengatur pemerintahan di wilayah Dhaka, seperti Mir Jumlah, Shaista Khan, serta Ibrahim Khan. Shaista Khan atau yang memiliki nama Mirza Abu Thalib merupakan gubernur yang berkuasa di tahun 1664 hingga 1688 di Dhaka. Sejak kedatangannya di tanah Bengali, Shaista Khan telah menunjukkan keberhasilannya, terutama dalam hal melawan bangsa Arakan yang kini bernama Myanmar, dan berhasil mengusir mereka dari tanah Bengali. Dalam mempertahankan wilayah kekuasaan di wilayah Dhaka, penguasa Moghul pun membangun benteng pertahanan yang hingga kini masih berdiri kokoh, Lalbagh Fort. Benteng pertahanan Lalbagh Fort dibangun pada tahun 1678 di masa kekuasaan Sultan Muhammad Azim, salah satu pangeran kerajaan Moghul. Namun sayang, pembangunan benteng pertahanan Lalbagh Fort tidak selesai dikerjakan. Akibat sang pangeran dipanggil pulang oleh Raja Moghul, Aurangzeb. Shaista Khan yang sedianya sebagai penerus kekuasaan Sultan Muhammad Azim ternyata tidak menyelesaikan bangunan ini dengan sempurna. Terlebih ketika mendapat sebuah bencana, sang anak Bibi Pari meninggal dunia. Selain makam Bibi Pari, terdapat pula makam dari anak Shaista Khan yang lain, Shamsad Banu. Kedua makam ini turut menjadi bukti sejarah bahwa sang gubernur Shaista Khan pernah berkuasa di wilayah ini. Keberadaan Lalbagh Fort tidak hanya diperuntukkan sebagai benteng dalam mempertahankan wilayah dari serangan musuh, namun juga sebagai tempat penampungan air bagi penduduk Dhaka. Lalbagh Fort yang terletak di barat daya kota Dhaka ini berdekatan dengan sungai Buriganga, sungai yang mengalir di sekitar kota Dhaka. Setelah kekuasaan kerajaan Moghul berakhir di tanah Bengali, sejumlah penguasa kembali mengisi kehidupan pemerintahan di sana, termasuk kaum cendekiawan yang dapat bekerja sama dengan bangsa Inggris yang ketika itu pula tengah menguasai wilayah Bangladesh. Kaum cendekiawan yang terus melanjutkan perjuangan sang pendahulu, para Sufi, dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang bersifat modern. Pada pertengahan abad 19 hingga pertengahan abad 20, wilayah Dhaka diperintah oleh kaum bangsawan
yang memiliki asal-usul dari tanah Kashmir. Bangsawan bergelar Nawab, sebutan bagi bangsawan Muslim. Dinasti Nawab memiliki silsilah keluarga dari Kashmir, wilayah bagian di India. Ketika itu sang leluhur datang dari Kashmir sebagai seorang pedagang emas dan kulit hewan menuju Sylhet, wilayah yang terletak di timur laut Bangladesh. Selanjutnya, keturunan sang pedagang dari Kashmir menetap di Sylhet dan menyebar hingga ke Dhaka di tahun 1830. Dari generasi ke generasi, hingga akhirnya generasi keempat dari sang pedagang Kashmir memiliki gelar Nawab, yakni Nawab Khwaja Alimullah, yang akhirnya menempatkan kekuasaannya di tanah Dhaka, baik sebagai penguasa maupun sebagai pedagang. Setelah Alimullah, tampuk kepemimpinan pun diberikan kepada sang anak, Nawab Abdul Ghani. Kepemimpinannya ditandai dengan dibangunnya istana kerajaan di tahun 1859, Ahsan Manzil. Ahsan Manzil menjadi istana Islam pertama di Dhaka. Dinasti Nawab tidak hanya sukses dalam bidang politik dan perdagangan bersama-sama Inggris, namun memberikan kesejahteraan penduduk setempat dan aktif menyebarkan ajaran Islam. Nawab Khwaja Abdul Ghani selain membuat kediaman Ahsan Manzil yang termasyhur hingga kini, Nawab Abdul Ghani juga dikenal sebagai bangsawan yang berhati mulia. Tidak hanya membangun wilayah yang didudukinya, tapi juga memberikan bantuan ke wilayah-wilayah di luar Bangladesh yang sedang terkena musibah. Jasa yang begitu melekat di hati penduduk setempat adalah membangun sejumlah sekolah menengah atas serta madrasah dan membangun sistem saluran air. Kesuksesan yang dilakukan Nawab Abdul Ghani dilanjutkan sang anak, Nawab Khwaja Ahsanullah. Tak berbeda jauh dari sang ayah, Ahsanullah yang berkuasa di tahun 1849 hingga 1901. Juga membangun sarana pendidikan, serta membangun sejumlah masjid. Generasi keempat dari sang Nawab adalah Salimullah, yakni anak dari Ahsanullah. Generasi Nawab yang memimpin kota Dhaka di abad 19 dan awal abad 20. Salimullah mengabdikan diri setelah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa di tahun 1901.